Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi jamain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Seperti biasa, kita melanjutkan bacaan buku Tanya Jawab Agama jilid yang pertama, bab masalah doa sesudah sholat. Pada poin nomor 4, memohon umur panjang. Tanya, seperti tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 34 berbunyi, walikulli ummatin azal fa idza ja'aluhum la yastakhairuna sa'atan wa la yastaqdimun. Apakah seseorang yang telah ditentukan umurnya itu dibenarkan memohon panjang umur? Dan apabila seseorang yang menderita sakit lalu berobat, itu nanti umur bisa panjang, termasuk yang memelihara kesehatannya, apakah dapat menambah umur panjang kalau memang umurnya telah ditentukan batasnya? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Tabrun dari Medan. Jawab. Maksud ayat tersebut adalah bahwa tiap-tiap umat atau bangsa telah ditentukan waktu kejayaannya, batas waktu awal dan akhirnya, bukan perorangan setiap manusia. Sekalipun memang ada keterangan bahwa umur dan nasib seseorang itu ditentukan oleh Allah, seperti tersebut pada surah Al-Isra ayat 13 dan surah Hud ayat 6. Khususnya lagi tentang kematian manusia tersebut dalam ayat 2 surat Al-An'am, yang artinya, dialah yang menciptakan dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal kematian, dan ada lagi ajal yang ditentukan untuk kebangkitan yang ada di sisinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang kebangkitan itu. Berdasarkan ayat-ayat itu memang benar bahwa ketentuan manusia itu ditetapkan oleh Allah, karena Allah yang menciptakan manusia. Ketentuan Allah itu disebut qada dan qadar. Hubungan perbuatan manusia dengan qada dan qadar ialah bahwa segala ketentuan adalah dari Allah dan usaha dari manusia. Perbuatan manusia ditilik dari kemampuannya adalah hasil usahanya sendiri. Tetapi kalau ditilik dari kekuasaan Allah, perbuatan manusia itu ciptaannya. Manusia hanya dapat berikhtiar. Mengenai ikhtiar manusia itu suatu keharusan, tidak boleh manusia melalaikan. Seseorang dituntut untuk memelihara kesehatan. Kalau sakit, wajib berobat menurut kemampuannya dengan cara yang benar. Tentang umur manusia telah ditentukan oleh Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Karenanya, berobat bila sakit itu perlu. Orang yang sakit berobat kemudian meninggal dunia akibat kelalaian kelalaiannya tidak berobat, termasuk takdir Allah. Tetapi manusia itu dinilai buruk atas kelalaiannya itu. Kalau manusia sakit kemudian berobat tetapi tidak sembuh juga, bahkan meninggal, itu pun takdir Allah. Tetapi ia mendapat pahala atas usahanya itu. Tetapi kalau seseorang yang sakit itu berobat dan dengan berobat itu sembuh, itu pun atas izin Allah dan atas kodrat Allah juga. Dan yang bersangkutan mendapat nikmat Allah, di samping tidak mendapat cercaan akan kelalaiannya tidak berobat. Karena berobat termasuk anjuran Nabi, yang artinya, berobatlah wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak menetapkan adanya penyakit kecuali telah menetapkan pula adanya obat. Kecuali penyakit yang satu, yaitu umur tua. Hadis riwayat Ahmad, Ashab Sunan, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Usamah bin Suryah. Tentang berdoa untuk diberi umur panjang, tidak ada salahnya. Karena soal umur itu urusan Allah.
Sedang berdoa itu dianjurkan, dan berdoa itu ialah berdoa untuk cepat meninggal karena menunjukkan kurang kesabarannya atau menunjukkan keputusasaannya, padahal putus asa dilarang agama. Agama mengajarkan kalau toh minta segera menghadap Allah harus dikaitkan kalau hal itu lebih baik. Demikian tadi telah dibacakan mengenai doa memohon umur panjang. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah dan ini bisa semakin menambah keyakinan kita. Mari kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.